Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Teori Mikroekonomi 1 yang membahas tentang satu production with one variable, yang kedua adalah production with two variable, dan yang ketiga adalah return to scale. Adapun dosen pengampu yang mengajar mata kuliah Teori Mikroekonomi 1 yang pertama adalah Ibu Dr. Haja Rosmiati Khadijah Saleh MSI, dan yang kedua Bapak Dr. Muklis SE MSI, dan yang ketiga Ibu Mardalena SE MSI. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Muharram Saribi. Nomor induk mahasiswa saya adalah 01 02 12 81 924 170 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang production with one variable, atau produksi input satu variabel. Adapun yang akan saya jelaskan yaitu apa itu fungsi produksi. Fungsi produksi ini sendiri menunjukkan sifat-sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Dan adapun tujuan produksi ini sendiri yaitu menambah serta meningkatkan nilai guna barang dan meningkatkan kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya sehingga menjadi barang dan jasa. Dan fungsi produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor produksi dan tingkat produksi. Faktor produksi atau input yaitu terdapat menjadi dua, yang dibagi menjadi dua, yaitu input variable atau input atau masukan yang jumlahnya dapat berubah-ubah dan dibuat dalam waktu yang relatif cukup pendek. Dan adapun contoh dari input variabel ini sendiri yaitu labor atau tenaga kerja dan kapital atau modal. Yang kedua adalah input tetap. Input atau masukan dengan jumlah yang tetap dan dibuat dalam waktu yang relatif cukup panjang. Dan adapun contohnya yaitu resource atau kekayaan dan teknologi atau tingkat teknologi yang digunakan. Fungsi produksi ini sendiri dapat dirumuskan dalam rumus Q sama dengan F, K, L, R, dan T, yang dirumuskan dengan output Q atau quantity, yang berarti TP sama dengan total produksi, dan inputnya adalah kapital, labor, resource, dan teknologi. Fungsi-fungsi produksi ini dipengaruhi oleh jumlah stok modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan, sehingga input dan output yang dihasilkan ini menghasilkan faktor produksi yang baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang TP atau total product. Total product adalah jumlah produk yang dihasilkan dengan menggunakan seluruh input faktor produksi atau tenaga kerja. Setelah mencapai titik maksimum penambahan tenaga kerja, justru akan mengakibatkan turunnya jumlah produksi total. Yang kedua adalah average product atau AP. Average product sendiri adalah rata-rata yang dihasilkan oleh setiap input tenaga kerja. Produk rata-rata akan meningkat dan dengan bertambahnya tambahan tenaga kerja. Setelah mencapai titik maksimum penambahan tenaga kerja akan menyebabkan turunnya AP. Yang terakhir adalah MP atau marginal product. Marginal product adalah tambahan jumlah produk yang diakibatkan oleh tambahan satu unit input yang digunakan. Setelah mencapai titik maksimum tambahan tenaga kerja akan menurunkan produk marginal. Produk marginal akan menjadi negatif jika tambahan tenaga kerja terus dilakukan. 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dengan satu faktor yang berubah. Maksud dari teori produksi dengan satu faktor berubah ini adalah teori produksi dengan satu faktor berubah adalah fungsi produksi yang hanya memakai satu unit dan satu unit input tetap.
Berikut ini adalah contoh-contohnya. Di sini yang tetap adalah tanah. Semuanya tetap dan tidak ada yang berubah. Dan yang berubah adalah tenaga kerja, adalah labor yang selalu bertambah nilainya. Nah, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang ini, yaitu TP, AP, dan MP. TP atau total product adalah jumlah keseluruhan hasil dari produk hasil yang tetap. TP juga disebut sebagai output atau Q atau quantity. Yang kedua adalah AP atau produksi rata-rata. Ialah rata-rata produk yang dihasilkan dari satu unit produksi. AP dapat dirumuskan dalam TP dibagi L. Dan yang terakhir adalah produksi marginal atau MP adalah tambahan produksi yang dihasilkan oleh sebuah tenaga kerja yang dihasilkan. MP dirumuskan dengan delta TP dibagi dengan delta L. Delta TP di sini adalah jumlah tetap produk sedanya dibagi dengan jumlah produk sesungguhnya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tahap-tahap proses dalam produksi. Tahap-tahap proses produksi ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap yang kedua, dan tahap yang ketiga. Ya, pada tahap yang pertama ini, tahap di mana total produksi yang dihasilkan akan terus mengalami peningkatan dan akan terus meningkat atau disebut dengan increasing karena penambahan suatu input, di mana input yang terus bertambah pada sumbu X atau disebut dengan tenaga kerja atau labor, dan sumbu Y adalah total produk dan ini adalah labor, tenaga kerja. Dan tahap yang kedua adalah tahap di mana total produksi mencapai batas yang maksimum. Ya, di sini tahap kedua ini selalu mengalami peningkatan hingga batas yang maksimum. Kenapa bisa mencapai batas maksimum? Karena penambahan suatu input pada input labor yang terus mengalami peningkatan dan bertambah. Nah, ada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini di mana total produk mulai mengalami penurunan, atau bisa juga kita sebut dengan decreasing disebabkan karena satu unit input variabelnya selalu bertambah, sedangkan input yang lainnya tetap. Ya, inilah tahap-tahap proses produksi yang bisa saya jelaskan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi dengan input lebih dari satu variabel. Ya, yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang production with two variable input. Di dalam production with two variable input ini sendiri terdapat dua asumsi, yaitu asumsi yang pertama, perusahaan membeli input dan menjual output pada pasar persaingan sempurna. Dan asumsi yang kedua adalah proses produksi pada situasi jangka pendek, di mana ada satu input tetap, input lainnya adalah input variabel. Dan adapun dasar permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kombinasi yang terbaik dari dua atau lebih input variabel agar mendapatkan optimum output. Dan fungsi production ini sendiri dapat dirumuskan dalam Y, di mana Y sama dengan output dan X1 dan X2 sebagai input variabel. Saya akan menjelaskan contoh soal tentang fungsi produksi. Diketahui Y sama dengan 18X1 dikurang X1 kuadrat ditambah 14X2 dikurang X2 kuadrat, di mana X1 sama dengan 9 dan X2 sama dengan 7.
Dah, saya akan memasukkan nilainya. 18 dikali 9 dikurang 9 kuadrat ditambah 14 dikali 7 dikurang 7 kuadrat. Dan hasilnya adalah 130. Jadi demikianlah kesimpulannya. Ya, kemudian saya menjelaskan tentang isokuan. Kita masuk ke isokuan. Isokuan ini sendiri artinya iso. Iso adalah sama dan kuan artinya kuantitas. Isokuan artinya adalah kurva yang menggambarkan semua kombinasi X1 dan X2 untuk menghasilkan output yang sama. Adapun kurva isokuan diturunkan dari fungsi produksi. Sifat-sifat dari kurva isokuan ini sendiri. Yang pertama, tidak pernah berpotongan. Artinya, setiap kombinasi input hanya dapat memproduksi satu dan hanya satu jumlah output saja. Yang kedua adalah berbentuk cembung terhadap titik asal atau linear, tidak menggambarkan corong. Kurva isokuan yang berbentuk cekung mengindikasikan terhadap terjadinya efisiensi yang optimal. Kemudian, MRS atau Marginal Rate of Input Substitution. MRS dipresentasikan oleh kemiringan isokuan. MRS adalah X1 yang harus dikorbankan untuk tetap mempertahankan jumlah output yang sama. Ketika X2 naik 1 satuan unitnya. MRS bernilai negatif karena kemiringan kurva isokuan menurun. Kemudian, MRS yang semakin menurun atau decreasing MRS menunjukkan bahwa ketika X2 meningkat dan tambahan output yang dihasilkan semakin menurun, jumlah X1 yang harus menggunakan setiap unit X2 semakin menurun. Ya, saya akan membuat contoh soal isokuan. Nomor 1 adalah seorang produsen ingin memproduksi produk dalam jumlah tertentu. Lalu untuk memproduksi barang, dia menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan. Tujuan untuk menghasilkan 2000 unit dengan tujuan untuk menghasilkan 2000 unit. 2000 unit barang. Digunakan kombinasi tenaga kerja sebagai berikut. Tenaga kerja dan modal dalam suatu kombinasi sebagai berikut. Kombinasi yang pertama adalah tenaga kerja. Saya akan membuat tabel tentang kombinasi tenaga kerja dan modal. Kombinasi yang pertama, saya akan membuat 2 tenaga kerja dan 14 modal. Dan kombinasi yang kedua adalah 4 tenaga kerja dan 8 modal. Dan di kombinasi yang ketiga terdapat 8 tenaga kerja dan 2 modal. Di kombinasi keempat saya akan menggunakan 14 tenaga kerja dan 2 modal. Ya, saya sudah membuat kurva isokuan.
dengan kombinasi dari modal dan tenaga kerja. Kombinasi yang pertama adalah kombinasi modal 14 dan tenaga kerja yang kedua ini. Dan kombinasi yang kedua adalah 8 tenaga kerja, 8 modal dan 4 tenaga kerja. Lalu kita tarik ke bawah. Dan kombinasi yang ketiga yaitu 4 modal dan 8 tenaga kerja dan 2 modal dan 14 tenaga kerja. Nah, sehingga membentuk kurva isoquant dengan isoquant sama dengan 2000. Setelah kita masuk dari isoquant, kita akan mempelajari tentang isocos. Iso artinya sama dan cos artinya harga, yaitu harga yang sama. Arti isocos ini sendiri yaitu titik-titik yang menghubungkan kombinasi dua input yang menghabiskan biaya yang sama setiap titik pada garis isocos, mewakili kombinasi-kombinasi input yang bisa dibeli dengan menggunakan jumlah biaya yang sama. Adapun rumusnya yaitu TP total variable cost sama dengan PX1 dikali X1 ditambah PX2 dikali X2, di mana PX1 adalah biaya per unit dari X1 itu sendiri dan PX2 adalah biaya per unit dari X2 itu sendiri. Adapun bentuk kemiringan total variable cost ditentukan oleh harga input. Dan kemiringan total variable cost yang sejajar dengan eksis X2 atau X1 konstan adalah sama dengan PX2, yaitu demikian sebaliknya. Total variable cost dapat dideskripsikan dengan menggunakan garis isocos. Ya, saya sudah mempunyai contoh soal tentang isocos, yaitu contohnya adalah seorang produsen ingin melakukan produksi 2000 unit dengan biaya total $600. Jika biaya tenaga kerja 20 per dolar per orang dan biaya modal $25 per unit, maka bisa dibuat kombinasi penggunaan tenaga kerja dan modal sebagai berikut. Pertama, kita akan membuat kombinasinya. Kombinasi total cost tenaga kerja dan modal. Kombinasi yang pertama ialah dengan total cost $600. Ya, tenaga kerja di sini masih kosong. Kita asumsikan modal 24. Berarti modal 24 ini kita kalikan dengan 25 karena biaya modal per unit adalah $25. 24 dikali 25 sama dengan $600. Dan kombinasi yang kedua adalah masih dengan total cost yang sama yaitu $600. Kita asumsikan tenaga kerjanya 10. Berarti 10 ini kita kalikan dengan biaya tenaga kerja berarti $20. Ya, saya sudah menggambarkan kurva isocos dengan modal dan tenaga kerja yang sudah saya gabungkan dari kombinasi di atas, sehingga menghasilkan kurva isocos sebagai berikut. Ya, dengan total cost $600. Demikian hasil video yang sudah saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan jelasan dari video saya itu.
Bila ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen dari mata kuliah Teori Mikroekonomi 1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Semoga Ibu dan Bapak selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.